Sebenarnya Sudirman juga mau mengajukan PK. Sudirman ngomong ke kakaknya, saya masih digebukin disiram air panas, disuruh ngaku. Sampai tadi malam, tim ini sudah 90% memfinalisasi materi PK. Kalau berdasarkan putusan dari 3 perkara tersebut, itu semuanya menjelaskan peristiwa kekerasan itu sudah dimulai sejak pukul 21.15. Nah, Si Sudirman ini masuk ke dalam pemeriksaan atau bagaimana, Bu? Kalau informasinya justru tidak masuk daftar dalam pemeriksaan ketujuh terpidana. Jadi sebetulnya Sudirman itu ada di mana? Apakah masih ada atau tidak? Kan akhirnya saya berpikir buruk, kenapa tidak? yo Bang City People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang, si Abu absen, ada Pakun lagi. Nguap 2 topeng mangkok. In here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silahkan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silahkan Cengkeling. Yo, Yes. sepertinya kasus Vina benar akan memasuki babak akhir ya, mengingat antara Rabu atau Kamis ini 6 terpidana diwakili dengan kuasa hukum yang mengajukan PK. Tapi di satu sisi ada dilema juga. Kenapa tuh? Sudirman, keluarganya kebingungan kenapa Sudirman tidak diajukan PK, ya mengingat dengan dari kedua orang tuanya yang mungkin terbatas soal pengetahuannya. Di satu sisi mereka sedih juga gitu. Mungkin ada pemikiran mereka yang merasa kayak, wah Sudirman kenapa nggak ngajuin PK ya gitu. Merekanya pun bingung karena status sekarang tuh kan Sudirman sudah punya kuasa hukum lainnya. Di luar dari Peradi. Mau ditemuin juga susah kan? Dan sekarang nih dalam waktu yang mepet ini, berarti kan sehari 2 hari 3 hari mungkin ya. Gimana caranya pihak keluarga mengganti tuh kuasa hukum, transisi kuasa hukum gitu. Banyak banget nih, termasuk Bu Titin juga menyuarakan, memperjuangkan. Ada juga ini yang kita buka pertama kali dari kakaknya Sudirman meluncur. Cus. Ninyo, kasihan keluarganya kebingungan gitu, ceki-ceki. Play. Mepet banget sama waktu tuh. Satu terpidana yang bernama Sudirman tidak diikut sertakan. Ya sorry dipotong ya, nggak ikut serta karena beda tim kuasa hukumnya. Mungkin kalau satu sama-sama Peradi juga pasti mau diikutin gitu. Lanjut lagi. Lanjut. Hal tersebut diungkapkan oleh kakak Sudirman, Beni Indrayana. Tuh kan bapaknya, gitu. Menurutnya kuasa hukum yang 7 Polda Jabar kurang berkomunikasi. Beni menyebut keluarganya sangat menginginkan Sudirman mengajukan PK. Namun ia dan keluarga tidak mengetahui keberadaan Sudirman saat ini. Sebenarnya Sudirman juga mau mengajukan PK. Nah, sekarang kan Sudirman nggak tahu keberadaannya di mana, dan saya berharap Sudirman itu dikelapasin dulu lah ke lapas Cirebon biar bisa komunikasi dan mengajukan PK. Kalau dari kuasa hukumnya siapa Mas namanya? Pak Wilson. Nah, dari Pak Wilson sendiri apakah ada inisiatif mengajukan? Belum ada informasi dari Pak Wilson. Dari Pak Wilson belum ada. Iya, itu juga minim. Jadi artinya komunikasi dengan Pak Wilson seperti apa? Ya nggak ada, buat ngajuin PK itu nggak ada. Dari Pak Wilson nggak ada inisiatif? Nggak ada inisiatif. Nah, upaya keluarga sendiri gimana untuk bertemu Sudirman? Apa yang sudah dilakukan? Udah kirim surat ke Kak Kanwil itu tanggal 31 Juli. Nah, sampai sekarang juga belum ada tanggapan juga. Terakhir ketemu Sudirman apa? Itu Bapak sih yang ketemu ya. Itu tanggal 28 kalau salah. 28. Juni, kalau nggak salah Juni. Iya. Kondisinya bisa diceritakan nggak Mas waktu ketemu dengan Sudirman itu seperti apa? Kalau saya pribadi nggak tahu sih ya kondisinya seperti apa, soalnya masuk orang tua ya. Jadi dia pakai jaket sweater, cuman untuk ngobrol itu dia bingung, jadi selalu didampingin. Jadi nggak bisa ngobrol bebas. Itu.
Yang menjadi timbul pertanyaan oleh teman-teman netizen tuh karena ya ini nih, ada penjelasannya nih. Nah ini nih, menurutnya kuasa hukum yang ditunjuk, ini menurut kakaknya Sudirman ya, kuasa hukum yang ditunjuk Polda Jabar kurang berkomunikasi. Jadi di sini minimal udah terjawab nih, siapa sih menunjuk kuasa hukumnya gitu kan? Awalnya Bu Titin, kenapa bisa tiba transisi gitu kan? Iya. Ternyata kalau menurut kakaknya Sudirman yang yang dicantumkan dalam narasi video ini, menurut kakaknya Sudirman, kuasa hukum yang ditunjuk oleh Polda Jabar, berarti pihak Polda Jabar yang menunjuk kuasa hukum yang sekarang sedang memegang Sudirman ibaratnya ya. Iya, kurang berkomunikasi gitu. Pertanyaanku bukannya kuasa hukum itu terserah keluarga atau si orang itunya nggak sih, Mang? Yang menunjuk harusnya. Iya ya, itu kan berarti Sudirman menyetujui. Iya sih ya. Kan udah ada tanda tangan yang waktu itu diceritain Bu Titin itu loh. Yang untuk cabut kuasa. Iya, itu ya mungkin problemnya dari akarnya dari situ akhirnya sampai ke sini gitu. Iya, soalnya yang terakhir info Sudirman itu kan dari Peradi mau nyari mau datengin Sudirman gitu kan, nggak ketemu kan? Iya, tadi juga kakaknya ngomong terakhir ketemu itu tanggal 26 Juni. Bukan Juli di video ini nih meluncur. Cus. Nih ya. Yes. Yang ini ceki-ceki wow. Play. Salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Sudirman, mendapatkan kunjungan dari keluarganya di Polda Jawa Barat. Keluarga Sudirman Jumat pagi mendatangi Polda Jawa Barat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya. Keluarga yang datang menjenguk Sudirman adalah kedua orang tua dan kakak kandungnya. Hanya kedua orang tua Sudirman, Suratno dan Sairoh, yang mendapatkan izin untuk menjenguk Sudirman. Kuasa hukum kedua orang tua Sudirman, Sarjono, mengungkapkan sebelumnya mereka telah berusaha menemui Sudirman di rumah tahanan Bancai, namun batal lantaran penahanan Sudirman telah ditandatangani Polda Jabar. Untuk nemuin yang di terakhir kali tanggal 26 Juni itu aja ya, kalau nggak salah 26 ya. Itu kan susahnya setengah mampus gitu. Karena waktu itu juga mereka nggak tahu Sudirman ada di mana kan. Ini jadi dilema juga ya gimana juga ya. Satu sisi ke 6 terpidana kayak nggak mungkin mengundur PK gitu. Iya kan, satu sisi kan. Sulit juga ini, dilema juga nih. Makanya aku pengen tahu Santuy People nih, gimana menurut Santuy People? Tinggalin aja kah gitu atau gimana kah, atau nanti nyusul di PK berikutnya kah gitu. Karena aku mikirnya takutnya ya, dugaan Mamang takutnya mungkin analisa apalah prediksi gitu atau terawangan naon wela terserah gitu. Takutnya di akhir gitu si Sudirman yang ngebadanin semuanya. Bingung juga sih, Mang, karena kalau misalnya kebukti Aep beneran bohong bisa jadi Aep nggak sih? Ya tapi kalau mengingat cerita dari Aldi kemarin di Kang Deddy di persidangan yang speak up nunjuk itu, iya sih. Bisa banget kan ada skenario ke arah sana gitu kan, press release atau apa Sudirman ngebadanin semuanya gitu kan. Iya. Berwatak picik menjebak teman-temannya karena tidak ingin gitu mungkin kan. Yang akhirnya ya di dalam. Iya. Jadi ngambil poin nggak salah total gitu pengerjaannya gitu, nggak salah total karena ini otak ya gitulah, aduh. Iya, masalahnya ya kita tahu sendirilah Sudirman kayak gimana kan, ada kekurangan gitu. Iya, kan. menurut ini kan, menurut keluarganya keluarga sama tetangga-tetangganya gitu. Ya walaupun belum ada tes secara saintifik ya. Iya, maksudnya beda sama yang lain. Kalau yang lain dia mungkin dia bisa ngomong sejujurnya gitu. Kalau yang ini ya susah gitu. Gak bisa ngelawan ya. Mengingat kalau ngeliat kode orang tuanya juga ya, mohon maaf gitu ya. Ya kayak bukan tipikal yang bisa melawan gitu. Beda sama Bu Aminah gitu kan. Ya satu sisi para keluarga terpidana juga nggak tega gitu mungkin ya ninggalinnya. Tapi di satu sisi ini dikejar waktu juga buat PK. Masalahnya kalau dilama-lamain stamina netizennya takutnya nggak ada. Iya, mumpung masih ada staminanya gitu kan, mumpung masih dikawal sama teman-teman netizen, makanya aduh dilema banget.
ini mumpung udah ada bahannya udah lengkap nih, stamina netizen juga mumpung masih ada gitu kan, mau dimajuin, tapi yang satu ketinggalan, mau ditungguin, takutnya stamina netizennya udah kendor, nanti yang Iya. 6-6-nya, Iya. 7-7-nya malah ketinggalan, gitu jadi dilema. Tolonglah, ini Bu Titin bahkan sampai bikin surat apa nih meluncur? Cus. Ninyo, Yes. Bu Titin yang masih belum ikhlas sepertinya Maya, Sudirman lepas dari kuasa hukumnya dia ya, Iya. membuat surat katanya, mohon bantuan ke Kapolri, ceki-ceki wow. Play. Ini surat kuasa dari Sudirman menunjuk sebagai kuasa hukum saya dalam sidang di Januari 2017. Jadi Sudirman menunjuk saya sebagai kuasa hukum dalam perkara pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang didakwakan di 2017. Jadi saya mendampingi Sudirman. Kenapa kok sekarang berubah atau gimana, Bu? Ya ada hal-hal yang terjadi pada saat DPO diumumkan, kemudian Peggy tertangkap pada 21 Mei 2024. 2 hari kemudian saya mendapatkan informasi dari keluarga Sudirman, mereka dipaksa mencabut kuasa supaya Sudirman tidak dipegang lagi oleh saya. Tetapi waktu itu keluarga menolak. Terjadi hal serupa di bulan Mei 2024 sampai kakaknya Sudirman itu dikejar-kejar oleh, mohon maaf, anggota ke tempat kerjanya. Nah, sejak saat itu saya mendapatkan informasi bahwa Sudirman sudah memiliki kuasa hukum yang ditunjuk oleh Polda. Bahkan Peradi yang juga mendapat kuasa dari keluarga Sudirman untuk memohon bantuan yang dipimpin oleh Pak Oto Hasibuan juga tidak bisa menembus ke Sudirman juga. Jadi kalau yang lain itu berhasil ditemui oleh Peradi, DPN Peradi, hanya Sudirman. Kemungkinan saya waktu itu berpikir apakah Sudirman akan dijadikan saksi pada saat Peggy pra-peradilan. Karena antara Peggy dengan Sudirman betul mereka teman sekolah. Tetapi setelah prapidnya Peggy bebas, Sudirman masih tetap tidak bisa dihubungi oleh siapapun. Kasihan keluarganya. Dan posisinya di mana sampai hari ini juga keluarganya maupun saya yang dulu pernah memegang Sudirman itu tidak pernah terkonfirmasi ada di mana. Sampai hari ini, Bu? Sampai hari ini. Begitu juga kemarin saya berkomunikasi dengan Pak Jutek, sama belum bisa menemui Sudirman. Padahal keluarganya sudah meminta bantuan kepada DPN Pradi tentang Sudirman. Dan mereka berharap Sudirman memang juga dipegang oleh DPN Pradi. Lalu keberadaannya di mana sekarang, Bu? Sudirman? Kalau informasinya kan sejak tanggal 23 Sudirman itu ada di Polda. Nah ini memohon perhatian kepada Bapak Kapolri, Sudirman kemungkinan dulu akan dijadikan saksi di prapidnya Peggy. Tetapi kan perkaranya udah selesai. Kasihan keluarganya, pengen tahu di mana keberadaan Sudirman. Jadi mohon bantuan ke Bapak Kapolri, apakah betul Sudirman masih ada di Polda Jabar dan tidak boleh ditemui oleh siapapun. Karena keluarganya kalau untuk menengok saja, walaupun dia sudah berstatus terpidana, itu harus, menurut kuasa hukum Sudirman yang baru, harus seizin penyidik dari Polda. Itu pada saat keluarganya akan menemui, dan ketika akan menemui juga kalau cerita dari keluarganya, mereka dikelilingi oleh anggota dari Polda Jabar. Terus pada saat kemarin ada pemeriksaan oleh Bareskrim, terpidana si Sudirman ini masuk dalam pemeriksaan atau bagaimana, Bu? Kalau informasinya justru tidak masuk daftar dalam pemeriksaan ke-7 terpidana. Jadi sebetulnya Sudirman itu ada di mana? Apakah masih ada atau tidak? Kan akhirnya saya berpikir buruk, kenapa tidak muncul nama Sudirman di dalam pemeriksaan. Lalu Jadi, apa, Bu, harapannya, Bu? ya harapannya Bapak Kapolri untuk bisa menurunkan anggota yang lain untuk mencari keberadaan Sudirman. Karena informasinya masih ada di Polda dan tidak ada siapapun yang bisa menembusnya. Jadi mohon bantuan Bapak Kapolri, barangkali bisa menemukan Sudirman lewat anggota yang ditunjuk oleh Bapak Kapolri. Kasihan keluarganya pengen ketemu. Dan apalagi dia memiliki tanda kutip riwayat Ya. medik seperti apa, Bu? Karena Sudirman berdasarkan keterangan keluarga dan lingkungan sekitarnya, dia bukan tidak memiliki kemampuan standar secara intelektual. Sudirman itu kalau dalam kondisi tertekan iya, dibujuk iya. Jadi kalau anak kecil sih, kamu ngomong begini ya, nanti saya kasih permen iya. Dalam tekanan iya.
Jadi Sudirman menurut anggota keluarganya tidak memiliki keteguhan hati untuk menyatakan yang sebenarnya. Dia gampang dibujuk senang juga dia ngomong iya, apalagi dalam tekanan pasti iya juga walaupun itu tidak terjadi. Aku ngerti banget sih posisinya Bu Titin di sini, pasti bingung banget, sedih Ada gitu ya. ini ya, ada ibaratnya beban moral Iya, ya. ya karena kita tahu sendiri deh, Bu Titin ke Saka itu ya bukan cuman sekedar pengacara sama klien doang, ya udah bener pakai hati kalau kata Kang Deddy kan. Ini juga bersuara geser fokusnya ke Sudirman, Bu Titin, setelah Saka sudah sampai di titik sumpah pocongnya itu gitu ya. Mungkin selebihnya kan ya bisa apalagi selain nunggu hasil putusan PK kan. Ya dianggapnya sudah tuntas lah gitu kan, sampai akhirnya menunggu hasil putusan. Nah di sela-sela waktu nunggu putusan ini, Bu Titin mencoba di waktu yang tight banget, berapa hari doang itu mencoba usahain biar gimana nih, mungkin ya bergeser gitu kuasa hukumnya, jadi kegeser ke Peradi lalu dimasukkan untuk pengajuan PK atau enggak. Tadi aku kepikiran ini mungkin kunci yang enggak cuma satu-satunya ya, cuman kunci yang paling memungkinkan saat ini adalah karena mengingat kemarin di PK Bu Titin menyisipkan the whole case ini, bukan cuma sekedar Saka yang salah tangkap gitu kan, tapi the whole case-nya. Kalau nanti di putusan ternyata diputuskan kasus ini tidak ada gitu ya, mungkin bisa mau nggak mau ketarik semua tuh yang sekarang udah dalam, mungkin ya. Mungkin mengingat seperti ini, tapi memang juga nggak terlalu ngerti kalau misalkan yang diketok itu adalah bener kasus ini salah semuanya, apakah yang udah di dalam itu tanpa mengajukan PK pun atau akan otomatis keluar gitu ya. Gimana Santi People, tolong bantu dijelasin gitu. Karena banyak kebingungan juga teman-teman netizen gitu. Kayak kalau mau diulur lagi takut stamina kita udah nggak ada gitu kan dari teman-teman netizen gitu. Ya udah 3 bulan, lebih ya. 3 bulan lebih, iya. Aku kasihan ke teman-teman netizen yang awalnya gitu diombang-ambing sama isu isu ini. Belum ada konten kreator yang nge-counterin terus gitu kan demi mengejar FYP dengan sentimen negatif. Belum lagi ada drama-drama yang di luar itu. Capek asli, lelah. Tapi di sini aku emosional banget sih Mang dengar Ibu Titin menyampaikan keinginannya gitu kan tentang Sudirman kayak gitu-gitu tuh, kayak nyampe di aku tuh sedih gitu loh, karena kayak mungkin dia udah berusaha sekuat tenaga Bu Titin gitu kan, tapi ya gimana, kayak istilahnya langsung direbut gitu aja kuasanya Iya. Bahkan di live pun Bu Titin menyampaikan ini meluncur. Cus. Ninyo. Yes. Di live semalam apa tadi pagi gitu ya, ini ada yang screen record. Di repost sama Bos Q7, captionnya Chef Sudirman terpidana kasus Vina viralkan. Ini Bu Titin speak up, cek apa? Play. Sudirman ngomong ke kakaknya, saya masih digebukin disiram air panas, disuruh ngaku kenal Peggy, disuruh ngaku Peggy pelakunya. Itu Sudirman sempat ngomong ke kakaknya, keluarga Kapolri, tolong jangan diisukan Sudirman tuh enak di hotel, takutnya digebukin lagi sama yang lain. Tolong ya Allah, coba mikir kalau maksudnya berstatement tuh, coba jangan asal rame, mikir juga dampaknya. Sorry dipotong. Jadi memang di TikTok tuh lagi beredar kan sekarang keberadaan Sudirman lagi dipertanyakan ya. Ya ada beberapa konten kreator yang mungkin tidak bertanggung jawab ya, kayak berstatement, ngeracik video gitu dengan voice AI gitu. Yang kayak Sudirman udah enak sekarang katanya tuh. Sudirman udah nyaman, udah enak sekarang, udah di hotel dapat fasilitas segala macam. Nah Bu Titin mewanti-wanti jangan ada narasi seperti itu. Aku nangkap sih maksudnya Bu Titin, takutnya ditinggalin sama teman-teman netizen. Gak dikawal lagi gitu. Atau mungkin itu tuh yang bikin konten-konten kayak gitu tuh Mang, asal menyimpulkan gitu dari omongannya kakaknya Saka waktu itu, kakaknya Sudirman waktu itu kan, kayak dapat fasilitas. Iya, asal nyimpulin dapat sentimen negatif, yang penting FYP itu yang ngegocek-gocek itu yang kayak gitu. Aduh liar aku mah. Ramai mikir juga dampaknya. Kalau misalnya Sudirman tuh ibunya tuh kan yang tahu saya di Cirebon tuh astagfirullah, kadang-kadang berstatement
Sudirman enak tidur di hotel jadi orang kaya. Ya Allah, ibunya masih jadi buruh suka nyuci, kalau nggak ada yang nggak butuh cuci dia pijet, itu pun nggak ada tiap hari orang pijet. Ini bapaknya cuma kuli bangunan, itu pun udah tua cuma jadi laden. Ya Allah, terus kalau misalnya Sudirman diisukan enak udah kaya pakai handphone bagus, astagfirullah, kasihan nanti digebukin sama yang lainnya. Ya Allah, astagfirullah, coba mikir lah kalau misalnya berstatement tuh, mikir panjang gitu dampaknya, jangan asal rame. Iya, karena kan ini loh, saya juga dapat cerita ketika yang lain itu ketemu sama Sudirman, terus nyapa Diman, katanya dia kayak yang sok. Karena apa? Karena ininya nggak jalan. Kalau misalnya Sudirman sama standar kecerdasannya, kan ketika ketemu juga iya saya sama-sama menderita gitu. Jadi Sudirman tuh seperti udah nggak tahu dirinya sendiri itu siapa gitu loh. Sudirman itu tadi malam informasi dari pengacaranya yang ditunjuk Polda, karena pada bulan Mei setelah Peggy tertangkap kan Sudirman tuh dipaksa mengakui. Sudirman ngomong ke kakaknya, saya masih digebukin disiram air panas, disuruh ngaku kenal Peggy, disuruh ngaku Peggy pelakunya. Itu Sudirman sempat ngomong ke kakaknya, nanti saya buktiin ke kakaknya mau izin. Terus mungkin karena Sudirman tuh udah nggak bisa. Saya sih karena didoktrin dia tiap hari, kamu pelakunya, ini peristiwanya begini, kamu mukul 6 kali, mungkin sampai Sudirman tuh udah nggak bisa membedakan mana yang halu, mana yang kenyataan. Saya sih itu benar, kayaknya udah nggak bisa bedain. Sekarang diisuin Sudirman tidur di hotel. Ya Allah, ibu bapaknya sengsara di Cirebon. Takutnya kalau itu misalnya dimakan, isu itu dianggap benar, terus Sudirman dicampurin lagi, takutnya dia digebukin lagi. Karena orang-orang di dalam kan juga nggak bisa mikir normal. Di Sudirman anak bermasalah, mereka tahu sebetulnya gitu loh. Jadi tolonglah siapapun yang punya keluarga dengan Kapolri, dengan Pak Presiden. Sudirman masih ada di Polda. Tadi malam katanya udah mohon-mohon ke pengacara yang ditunjuk Polda, katanya boleh, tapi nanti nunggu respon dari penyidik Polda diizinkan atau tidak. Terus ini saya dapat kabar boleh diizinkan, cuman yang nengokin bapaknya. Kalau bapaknya nggak bisa ngomong apa-apa, bapak, ya Allah, Sudirman tuh keluarganya nggak bisa ngomong, cuma kakaknya Beni yang pintar. Tolong nanti supaya Sudirman dikembalikan ke lapas, jangan ditaruh di Polda terus. Kasihan nanti kalau misalnya diisukan nggak enak, ya digebukin lagi sama yang lain. Nggak pernah bersurat tapi nggak berhasil. Katanya sudah ada kuasa hukumnya. Saya nggak bisa ngomong ke Komnas HAM. Komnas HAM beberapa hari lalu saya telepon, Pak ini gimana, LPSK aja sudah berani menyatakan kalau ada penganiayaan, kok Komnas HAM belum ada bunyinya. Kata Komnas HAM, saya masih menerima keterangan, saya masih meminta keterangan dari Polres Cirebon Kota sama Polda Jabar. Nggak percuma lah, siapa lagi yang mau ngaku ngegemukin. Jadi saya nggak ngomong bohong ya. Tadi malam pengacaranya ngomong ke keluarganya kalau saya belum dapat respon dari penyidik, karena kalau nengokin Sudirman harus dapat persetujuan dari penyidik, sementara Sudirman itu narapidana. Sudirman Itulah yang jadi pertanyaanku, seketat itu pengawasannya. Kenapa why? Iya, kalau menurutku dari cerita Aldi ini Maya kemarin di channel Kang Deddy ya, di situ aku menangkap bahwa ternyata kunci penunjukan atau kunci ini deh penekanan keyakinan hakim itu kan di persidangan ya. Kalau dari cerita Aldi yang aku tangkap ya, ya si Sudirman itu ya, kalau kata Aldi kan, iya ini nunjuk ditanya apa, iya yang akhirnya jadi beralasan untuk yakin gitu, karena lah ini udah dia ngaku dia nunjuk segala macamnya, putus. Ya walaupun tidak ada pembeda gitu ya, ibaratnya yang ngaku sama yang ditunjuk semuanya sama-sama seumur hidup ya gitu. Itu juga yang heran, tapi ya inilah sekarang lagi dilema seperti ini.
Apakah ditinggalin aja gitu? Kalau ditunggu takutnya stamina teman-teman netizen yang mengawal ini udah keburu capek. Ya mau nggak mau hakim MA nih, Mahkamah Agung nanti di putusan PK mungkin dia bongkar dobrak semuanya, dak gitu. Udah bubarin semua permasalahan ini, semuanya tarik keluar, ulangi dari nol. Mungkin begitu kali ya, bisa keluar semua kali ya. Nanti tinggal nunggu bunyi putusannya seperti apa nih. Udah berapa hari sih berjalan sih? Udah mau 2 mingguan ya kayaknya ya, semenjak apa? Kamis ya, semenjak sidang terakhir PK Sakatatal. Nggak sabar nih aku pengen nunggu putusannya nih. Kalau aku di sini mau fokus ke Ibu Titin lagi dan lagi, Mang. Maksudnya dia udah, anggapannya dia udah nggak ada hubungan apapun gitu kan, udah bukan kuasa hukumnya Sudirman Secara juga. bisnis sudah selesai ya. Iya, tapi dia masih sampai sebegitunya minta tolong, ayo dong siapa yang punya kenalan atau saudaranya Kapolri minta tolong, sampai maksudnya dia yang minta tolong gitu, dia yang pengen mengusahakan gitu. Iya. Aduh, kita kasih next aja. Cus. Ninyo. Di satu sisi ya ke-6 terpidana secara berkas ya, secara dokumen ya sudah siap mengajukan PK. Ceki. Play. Saya sampaikan bahwa sampai tadi malam tim ini sudah 90% memfinalisasi materi PK. Kita sedang menyusun ya bukti-bukti pendukung dari novum ataupun alasan PK yang lain yang saat ini sedang kita kumpulkan. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini memori PK ini dapat selesai, sehingga menurut rencana kalau tidak ada perubahan itu pada minggu depan kami akan daftarkan ke Pengadilan Negeri Cirebon. Kejar-kejaran, aduh. Ditambah sekarang kan udah makin kuat novumnya ya, dengan adanya apa namanya hasil ekstraksi yang ditemukan di HP-nya Vina. Itu bisa jadi apa namanya novum kuat juga gitu kan. Karena nanti dijelasin juga, nanti kita play dijelasin sama Bang Edwin gitu ya. Kenapa sih hasil ekstraksi dengan keterangan siapa, Widi sama Mega yang bukan dagelan politik gitu kan. Itu menjadi novum yang kuat, nanti akan dijelaskan juga. Tapi di satu sisi nanti ketika kan udah ngajuin ya, terus kalau nggak salah menunggu sekitar semingguan gitu atau 2 mingguan gitu sampai akhirnya jadwal sidang pertama PK-nya muncul gitu. Nah kalau dalam waktu menunggu itu keluar putusan Sakatatal, misalnya yang memutuskan clearnya Sakatatal tok gitu. Itu pun kalau kata Bang Edwin Partogi, itu pun hasil putusan itu bisa dijadikan novum juga, itu masuk. Untuk yang ke-6-nya ya. Betul, ataupun putusannya nanti mendobrak semuanya gitu kan. Ya nggak perlu lanjut PK, kayaknya udah beres aja semuanya gitu. Ya. Kayaknya mah ya. Karena yang kalau kita lihat kemarin kan memang waktu sidang PK Saka gitu kan, itu ya nggak fokus di Saka doang gitu ya, memang utamanya Saka, ya Saka, terus tapi ada whole case ya. Iya. Aku ngebayangin kayak ini putusannya Hakim Eman gitu, nggak cuma administrasinya tapi salah orang udah diputus tuh, dari situnya tuh diputus tuh. Kita tinggal tunggu nih hasilnya kayak gimana. Tapi ke Bang Edwin dulu meluncur. Ninyo, gila nggak telat ya walaupun apa ya, memang tim kuasa hukumnya Sakatatal ngehnya belakangan, tapi seenggaknya bisa diwariskan, diberikan gitu untuk ke-6 terpidana mengajukan PK. Jadi ini si bahan powerful ini ya pas gua nggak ngeh telat gitu kan, udah keburu beres sidangnya gitu, seenggaknya bisa dititipin. Jadi kalaupun misalkan amit-amitnya nanti hasil putusan Sakatatal nggak tembus, seenggaknya minimal di 6 bisa digas lagi gitu kan. Ninyo, ceki play. Di nomor 55 itu ada kalimat yang sama persis yang disampaikan oleh Widi dan Mega ketika bersaksi di sidang PK Sakatatal. Intinya begini, bahwa di pukul 15 lewat 14 lewat 10 detik waktu UTC ya, itu Vina mengirimkan pesan teks kepada Widi
ngajak Widi keluar. Nah, itu sesuai dengan apa yang disampaikan Mega dan Widi ketika di persidangan. Ya kan kemarin gitu kan. Gitu. Nah, itulah kemudian kata saya ini valid, keterangan Widi dan Mega ini valid, otentik dan sangat kuat sekali ya, karena bukan hanya keterangan berdasarkan ingatan, tapi didukung oleh bukti saintifik. Gitu. Jadi bukti saintifik ini scientific evidence ini mengalahkan kekuatannya, itu mengalahkan bukti-bukti lainnya. Gitu loh. Ya. Dia kalau sebagai bukti, dia bukti yang seterang matahari. Gitu loh. Ya, bukti seterang matahari. Nah, artinya jadi ini kan berbeda ya dengan kronologi yang BAP. Beda jauh karena gini Bang Theo. Kalau berdasarkan putusan dari 3 perkara tersebut, itu semuanya menjelaskan peristiwa kekerasan itu sudah dimulai sejak pukul 21.15. Jadi kalau kita pakai pendekatan waktu yang tadi saya bilang, ya, saya belum lupa menjelaskan. Waktunya tadi kan UTC-nya jam 15 lewat 14 menit lewat 10 detik UTC. UTC itu adalah waktu global. Waktu global yang kalau dikonversi ke waktu Indonesia bagian barat itu ditambah 7 jam. Jadi kalau 15 ditambah 7 itu temunya adalah 22. Nah, 7 jam ya, tambah 7 jam ya 22. Jadi waktu yang persis dengan waktu di mana Widi menyampaikan kesaksian, dia menerima pesan dari Vina gitu. Jadi pukul 22 lewat 14 10 detik WIB. Nah, tadi kita kembali lagi yang dari Mas Theo sampai tanyain apa yang terakhir ya? BAP. Oh, BAP. Berbeda, ya. Oke, berbeda BAP. Jadi dalam putusan 3 perkara ini, Mas Theo, itu menyatakan bahwa peristiwa sudah terjadi atau dimulai sejak pukul 21.15. 21.15 itu motor Eki yang membonceng Vina di Uber oleh motor lainnya, ya kan, sampai kemudian dipukul di flyover Talun pakai kayu, kemudian dibawa ke lahan kosong belakang showroom, dianiaya, Eki diperkosa Vinanya, dibawa lagi ke flyover Talun, diletakkan seolah kecelakaan, gitu loh. Rangkaian peristiwa kekerasannya berlangsung sejak 21.15, sejak pukul 21.15. Sementara pukul 22 lewat 14 Vina masih hidup. Nah, begitu. Dan ngechat ngajak main lagi. Iya, bukan yang tolong atau apa gitu, enggak ya. Ya, itulah sebenarnya dari ekstraksi terus keterangan Widi ditekankan secara jamnya. Nge-compare sama tadi yang dibilang Bang Edwin itu, nge-compare sama apa namanya jam yang tertera di putusan gitu kan, masing-masing BAP gitu kan, nggak nemu, susah. Ya semoga minimal yang dari 6 terpidana ini PK-nya putusan nanti ngedobrak semuanya, jadi kasarnya si Sudirman mungkinnya bisa juga ketarik gitu ya. Kalau aku sih rada pesimis mengingat waktunya mepet, besok udah Senin, Selasa, Rabu. Kan opsinya kalau nggak salah ini mah kalau nggak Rabu Kamis kan opsinya tuh kan. Kalaupun di Senin berhasil tangkap, cabut kuasa, nggak tahu kekejar enggaknya nih, kayak terlalu mepet, tapi ya kita kawal aja ya. Gimana kalau teman-teman Santuy People, teman-teman netizen, si Sudirman ini gimana ini? Kawal jangan ya, aduh aku liar. Udah kita sambil menunggu update, kita menunggu Supertank. Cus. Yo. Yes. Supertank kali ini ada 2. Yang pertama kita buka dari Saninata. Sikat. Ngomong apa sih Dikau? Mendingan Dikau bantu kelarin 7 orang yang tak bersalah buat ngurangin dosa Dikau katanya. Next ada dari Roy Andreas, nanti setelah ditegur langsung sama Tuhan baru tahu dia arti dari dosa.
Even dia memang komen Mamang lebih cerdas dari si Kodo Bangkong. Sujon aja bawaannya jelas, ekstrasi itu ada di berkas perkara bukan dapat. Kenapa jual-jual jadi dari LPSK? Aduh liar aku mah ya. Nextnya dari Halo Ayah. Halo kan numpang lapak demi apaan? Orang mudeng banget gak jelas kebanyakan ngomong katanya. Nanauk. Jangan harap itu melemah. Dia itu yang penting ada yang mau jadiin dia pengacara mudinya nanti. That's the point ya. Ada Wahyu Setiawan tangkap dan penjarakan. Wow, banyak Panjang kali. ya. Cuma ujungnya perong semua. Ada dari Dante Reaction. Yes, Si Ma'ruf sebenarnya nggak gak peduli sama ini kasusnya. Nah. Dia mah lebih fokus ke gimana caranya supaya dia tetap berada di spotlight. Supaya nanti kalau ada kasus-kasus lainnya, dia yang bakalan dimintai jasanya sebagai pengacara. It's all about spotlight ya. Ralin Radistia. Ya. Hodop apa no sih? Yang awam aja mudeng maksudnya Pak Edwin karena berkasnya banyak saksi Mega sama Widi nggak muncul di persidangan gitu ya. Jadinya nggak gua ngerti nih. Oke. Next sekaligus las ya dari Cici. Kalau kata Pak Ugro Seno, Seno, mantan Wakapolri itu, otak pelaku dari kasus Wina adalah Pak. Berarti kita udah tahu ending kasus ini. Kalau sampai Bapak bebas dari segala drama keriuhan masalah kasus Wina ini, ya you know lah ya, hukum di Indo bisa di play. Tergantung berapa digit nominalnya. Aduh, you know me so well. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjutin komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang, Abu belum datang sampai akhir. Pak Kun yang jadi gangsing seperti biasa. 2 tepi mangkok cabut dulu dan ciao.